Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bertemu kembali bermuajahah dalam kajian rutin insyaallah, kajian Fiqhul Hadis dari kitab Bulughul Maram. Beberapa waktu lalu sempat kita coba kajian, terus qadarullah sempat terhenti. Insyaallah setelah ini kita akan kajian rutin insyaallah. Melanjutkan yang lalu, hari ini insyaallah kita akan membahas hadis nomor 3 dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab miyah dari kitab atau tema Thaharah, bersuci. Hadis yang nomor 3 berbunyi, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Akhraja Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Wa Nabi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada yang dapat menajiskannya, yaitu enggak ada sesuatu apapun yang dapat menajiskan air. Ila, kecuali ma ghalaba ala rihi, ketika terkalahkan begitu ya, atau ketika berubah rihihi, apa aromanya, rih aroma, baunya, bau airnya itu, wa ta'mihi, dan rasanya, rasa air, wa launihi, dan juga laun, warnanya. Jadi kalau air itu berubah unsur warna, unsur bau atau aroma, dan unsur rasa, maka air itu teranggap najis. Kalau hanya berhenti pada hadis ini saja, nomor 3 saja, maka ya kayak teh itu kan berubah warna, berubah bau ya toh, berubah rasa itu ya, teh, kopi ya. Apa seperti itu? Tidak. Jadi nanti sebelum kita membahas status hadisnya, kita lihat sekarang hadis nomor 4, dia yang kemudian membatasi perubahan itu terjadi kemudian menjadi najis. Itu kapan itu ya, ada batasannya, yaitu di hadis nomor 4. Walil Baihaqi, dari riwayat Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan al-ma'u tahurun, air itu asalnya adalah suci gitu ya, atau bersih. Ila, kecuali in taghayyara rihuhu, kalau berubah rihnya, aromanya, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdusu fihi, kalau benda najis itu tercampur di dalamnya. Bisa dipahami ya, kalau tercampur. Misal air di ember itu kan bening itu airnya kan ya, lalu kejatuhan benda najis gitu, dengan berbagai macam jenisnya atau macam benda najisnya ya, warnanya nggak berubah, warnanya tetap bening gitu ya, karena kan kejatuhannya sedikit, misalnya kejatuhan tinja sedikit begitu ya, warnanya tetap bening. Kemudian ya kalau mau ngetes rasanya ya tetap tawar lah begitu sederhananya. Hanya saja rihnya aromanya berubah, ini najis dia, nggak boleh dipakai airnya. Bisa dipahami ya, begitu ya. Jadi kalau teh ya aman, nggak najis dia, teh itu ya, artinya boleh kita minum kan. Kalau benda najis nggak boleh diminum kan. Karena berubah warnanya, rasanya, bahkan baunya, aroma teh itu
karena bukan benda najis ya. Tetapi perubahan air itu karena benda najis, maka air ini menjadi najis. Meskipun tidak semuanya berubah ya, hanya salah satu saja, misalnya warnanya saja, atau rasanya saja, atau baunya saja, itu sudah berubah menjadi najis. Baik, nah sekarang kita lihat status hadis ini ya. Status hadis ini nomor 3 dan nomor 4 itu statusnya hadisnya adalah dhaif. Mengapa dhaif? Yang nomor 3 itu di sanadnya ada namanya rawi bernama Risdin bin Sa'ad bin Muhli. Nah, dia kategori lemah. Nah, ini berdasarkan pandangan Abu Hatim Ar-Razi yang mengatakan la yuhtaju bihi. Nah, dia nggak bisa dijadikan sebagai hujah itu hadisnya. Berikutnya hadis nomor 4 yang kemudian dia membatas itu ya. Perubahan-perubahan tadi itu dibatasi kalau ada benda najis yang tercampur di dalamnya. Tahdusu fihi itu ya. Binajasatin tahdusu fihi. Benda najis yang tercampur di dalamnya. Ini pun juga lemah. Kenapa? Karena di situ ada 2 rawi yang bermasalah. Yang pertama adalah Risdin bin Sa'ad bin Mukhlis sebagaimana hadis nomor 3. Begitu pula ada tambah 1 rawi namanya Baqiyah bin Walid. Walhasil karena hadis ini dhaif, maka tentunya ya tidak bisa tidak bisa digunakan sebagai hujah, begitu kan sederhananya. Tetapi maknanya ini bersesuaian. Bagaimana maksudnya? Ditakdir tidak ada hadis ini pun sesuatu yang dominan dia akan mengalahkan yang minor berkaitan dengan air. Contoh sederhana, air yang nggak ada gelas berisi air ya. Air dalam 1 gelas itu, misalnya kemudian dikasih teh atau kopi. Airnya 1 gelas, kira-kira mungkin 50 mili atau mungkin 60 mili begitu ya, dikasih teh atau kopi setengah sendok makan begitu. Apa yang terjadi? Tentu berubah dia warnanya, ya toh? Berubah rasanya atau berubah baunya. Dan itu tidak dikatakan lagi air, tapi kemudian orang menyebutnya mau minum teh atau minum kopi begitu ya. Tidak dikatakan Anda mau minum air kopi atau air teh, tidak. Karena yang dominan tentu tehnya atau kopinya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Sehingga ini menjadi pegangan kita bahwasanya perubahan air itu menjadi najis ketika salah satu dari unsur yang pertama tidak berubah baunya atau aromanya, atau tidak berubah rasanya, atau tidak berubah warnanya. Dengan sebab, ada sebabnya, dengan sebab benda najis terjatuh di dalamnya atau tercampur di dalamnya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi selama itu nggak berubah salah satu unsurnya, maka air itu tetap menjadi suci. Nah ini. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis nomor 3 dan nomor 4? Yang pertama, asal air adalah suci. Asal air adalah suci sebagaimana hadis nomor 2 itu. Hadis nomor 2 berkaitan dengan sumur budoah ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi asal air adalah suci. Yang kedua, hadis nomor 3 dan nomor 4, wabil khusus nomor 4 itu menjadi batasan kita. Air yang asalnya suci, begitu ya, dapat berubah menjadi najis jika ada perubahan dari salah satu unsur, baik itu warnanya, laun, au rasanya, atau baunya, aromanya. Salah satu saja berubah dengan sebab tercampur benda najis di dalamnya, maka air itu menjadi
najis, artinya tidak dapat digunakan untuk bersuci. Berikutnya, terkadang kita menjumpai kasus itu ya, airnya berubah warna tetapi bukan karena benda najis ya, airnya dapat digunakan untuk bersuci. Contoh, sungai ya, sungai itu kalau pas musim hujan seperti sekarang kan warnanya berubah menjadi keruh. Sungai yang asalnya jernih itu tiba-tiba karena musim hujan bercampur dengan lumpur ya, maka airnya tidak lagi jernih tapi berwarna kecoklatan atau keruh. Karena lumpur itu bukan benda najis ya, maka tentu bisa digunakan untuk bersuci. Atau sumur yang mungkin pada fase-fase tertentu atau mungkin waktu menjelang kemarau biasanya itu ya, airnya terkadang berubah karena mungkin tercampur lumpur dan lain sebagainya. Lah ini karena tercampurnya bukan dengan benda najis, maka perubahan unsur itu salah satunya warna tidak mempengaruhi kesucian atau kebersihan daripada air. Artinya airnya dapat kita gunakan sebagai wasilah atau sarana untuk bersuci. Begitu ya. Berikutnya hadis nomor 5. Nanti pertanyaannya kita tumpuk di akhir. Jadi kalau ada kalian tulis dulu pertanyaannya, nanti kita coba jawab di sesi akhir kita begitu ya. Bagi jamaah yang nanti ngelihatnya dari YouTube gitu ya, nanti bisa pertanyaannya di kolom komentar. Baik. Hadis ke-5, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabas wa fil lafdin lam yanjus akhrajahu arba'a wa sahih ibnu Huzaimah wa ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa pakai huma? Padahal di situ satu nama orang, yaitu Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena anak dan bapak keduanya adalah sahabat. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini sahabat. Ayahnya Umar bin Khattab juga seorang sahabat. Sehingga radhiyallahu taala anhuma, begitu ya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza kanal ma'u kulatain, apabila adalah air itu kulatain, 2 kula. Jadi kula ini nama ukuran air ya. Salah satu bentuk ukuran air itu ya, kula. Ini 2 kula. Lam yahmil khabas, maka air tersebut tidak mengandung kotoran. Wa fil lafdin, pada riwayat yang lain, lam yanjus, tidak najis. Begitu ya. Akhrajul arba'ah, telah meriwayatkannya hadis arba'ah, 4. Siapa 4 itu? Ini adalah kode atau rumus atau formula yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Kitabul Maram, berkaitan mukharid tertentu. Kalau arba'ah itu pertama Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, kemudian Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Wa sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini, wa Ibnu Hibban wal Hakim, begitu juga Ibnu Hibban dan Hakim. Baik. Jadi maksud hadis ini menerangkan kepada kita, kalau ukuran air itu sudah 2 kula, maka airnya tetap suci meskipun ada benda najis lah. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, maka bagaimana status hadis ini ya? Status hadis ini, hadis 2 kula ini, dia kategorinya hadis dhaif. Hadis dhaif dari jenis atau dari bagian yang namanya hadis mutharib. Apa hadis mutharib itu? Hadis yang goncang dia. Hadis yang goncang.
Artinya ada sedikit pertentangan. Kenapa? Hadis dua kula ini dia mutoribnya tidak hanya pada sanad, begitu juga pada matan. Tahu kan matan apa ya matan itu? Isi hadis ya, isi hadis. Isi hadisnya ini di beberapa riwayat itu tidak hanya dua kula, ada yang menyebutkan satu kula, ada yang menyebutkan tiga kula. Begitu ya, sehingga kemudian mana yang kemudian ditetapkan begitu yang dipakai. Pun juga di sanadnya, di satu riwayat diriwayatkan dari fulan, misalnya A begitu ya. Di riwayat yang lain dari B, misalnya rawi B. Di riwayat yang lain dari A lagi lah. Terus yang pas yang mana? Ini namanya mutorib dia. Goncang gitu ya. Karena mutorib tentu hadis ini lemah. Baik. Setelah kita ketahui status hadisnya, apa pelajaran yang bisa kita petik atau kita ambil ibroh pelajaran dari hadis nomor 5 ini ya. Yang pertama, ukuran dua kula itu kalau dibawa ke liter itu ya, dibawa ke ukuran liter ya, itu kira-kira ya antara 216 atau 270 liter. Kalau kita mengambil yang 216 liter, maka kalau dibentuk ukuran misalnya kotak gitu ya, kotak, itu berarti panjang lebar tingginya masing-masing 60 cm. 60 cm. Biasanya kan kita menjumpai di mana? Mungkin di beberapa tempat wudhu di masjid yang pakai bak itu kan dalam-dalam itu ya. Bahkan mungkin lebih dari 60 cm gitu ya, ada yang mungkin sampai 1 meter, lebarnya mungkin ada yang sampai 1 meter juga. Jadi menunjukkan kalau ini airnya cukup banyak begitu ya. Pada pandangan yang lain itu dua kula kurang lebih 270 liter. Intinya airnya cukup banyak. Mungkin satu satu tandon itu ya kayaknya ya. Bukan satu tandon itu ya. Banyak lah. Karena hadis ini lemah, ya, maka kita kembali ke asal hadis nomor 2. Intinya air itu sedikit atau banyak, pada asalnya dia adalah suci dulu ya, bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali kalau berubah warnanya atau rasanya atau baunya karena benda najis. Sekali lagi, karena benda najis. Nah, tentu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya airnya berubah menjadi najis. Nah, barangkali demikian hadis nomor 5. Sehingga kita dalam bersuci pertama memastikan ini ya, airnya ini tidak tercampur apa-apa itu dengan sebab benda najis. Yang kedua, sedikit atau banyak air itu pada asalnya adalah suci, yaitu air satu ember misalnya, satu bak kamar mandi misalnya, satu gayung itu satu gayung ya, satu cibuk, mungkin satu gelas air ya, air yang bening itulah begitu ya. Selama tidak berubah warna atau rasa atau bau karena benda najis, ya bisa digunakan untuk bersuci. Terus jangan kemudian ditanya, bagaimana kalau bersuci dengan teh begitu? Ya dia bukan air lagi namanya. Unsur airnya sudah kalah oleh dominan teh tadi. Baik. Berikutnya hadis nomor 6. Ya, nanti kita coba selesaikan 7 sampai 7 atau 8 karena masih satu tema. Hadis nomor 6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, la yaktasil ahadukum, janganlah tiap-tiap kalian atau salah seorang di antara kalian mandi fil ma'id daim, pada air yang diam, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub.
Akhrajahu Muslim, telah meriwayatkannya, yaitu hadis ini Imam Muslim. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita dilarang untuk mandi pada air yang diam untuk mandi janabat. Begitu ya. Tidak boleh mandi janabat pada air yang diam. Baik. Bagaimana status hadis ini? Status hadis ini adalah sahih. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Pelajaran yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini, yang pertama, larangan. Ya, karena larangan berarti hukumnya adalah apa, Nurul? Haram. Berarti hukumnya haram. Larangan bagi seseorang untuk mandi junub atau mandi janabat di air yang diam, daim, atau nanti di riwayat yang lain namanya rokit, al-ma'u rokit atau al-ma'u daim, air yang diam. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan al-ma'u daim ini? Apa yang dimaksud dengan air yang diam? Air yang diam itu adalah air yang tidak mengalir. Apa contohnya? Semisal air di ember gitu ya. Tahu kan ember? Bak itu, bak kalau kalian nyuci itu ember, bak. Atau di bak kamar mandi. Itu kan. Nah. Atau kalau kalian di rumah punya bathtub, tahu bathtub? Di kamar mandi biasanya kayak ada apa ya? Bathtub itu ya. Kalau di hotel, kamar mandi, kalau kalian di rumah kalian ada bathtub itu ya. Kalau bathtubnya diisi air gitu ya, nah itu termasuk kategori air yang diam karena dia tidak mengalir. Bisa dipahami ya? Contoh air mengalir, air sungai gitu, sumber itu ya, di pemandian yang ada sumbernya. Nah, contoh lagi air yang termasuk kategori ma'al maudaim, kolam renang isi ulang. Nah ini bukan hanya air yang isi ulang, tapi kolam renang isi ulang. Jadi ada kolam renang yang dia dari sumber, jadi air masuk, terus dia mengalir gitu aja, terus mengalir terus, macam di mana yang sumber itu ya. Tentu kalian pernah lah, ada kolam renang pemandian dari sumber air itu mengalir. Tapi kolam renang yang misalnya kolam renang di rumah kalian gitu ya, itu biasanya nggak sumber kolam renang di rumah kalian itu isi ulang, artinya dikuras terus diisi lagi. Atau kolam renang di mana, di beberapa mungkin pemandian itu ya, ada yang modelnya dia isi ulang, jadi satu hari setelah digunakan dikuras lalu esok hari diisi lagi. Maka ini namanya air yang di kolam model jenis ini, dia adalah air yang diam. Beda dengan mungkin kolam renang yang dari sumber yang airnya terus mengalir. Nah, dalam kategori air-air yang diam ini, maka kita tidak boleh yahtasil fihi, masuk ke dalamnya, berendam. Nah, berendam di bathtub untuk mandi janabat enggak boleh. Atau mungkin kalian punya bak besar gitu ya, terus berendam gitu macam anak kecil gitu ya, langsung berendam, itu enggak boleh. Jadi yang dilarang itu kita menyeburkan dirinya, berendamnya begitu ya, di dalam air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir. Kecuali sebelum berendam, kita mandi dulu menggunakan gayung. Itu boleh. Apa dasarnya? Yaitu riwayat berikut. Riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika ditanya oleh sahabat, "Kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah?" Qala yatanawalu tanawulan. Bagaimana kita harus berbuat wahai Abu Hurairah kalau di air yang diam itu? Kata beliau, yatanawalu tanawulan. Mencedok itu apa? Pakai gayung gitu loh. Setelah kita sudah selesai pakai gayung, kita nyemplung nggak apa-apa. Contoh misalnya kalian di rumah punya bathtub gitu kan, bathtubnya diisi dulu, terus kalian mandi janabatnya pakai gayung dulu. Setelah selesai mandi janabat, kalian baru berendam. Misalnya kalian berlibur bermalam di hotel, yang di hotelnya itu ada kolam renang gitu ya. Qadarullah kalian telah bersih dari junub gitu dengan berbagai sebabnya, mungkin mimpi atau datang bulan dan lain sebagainya ya. Terus kalian pengen berenang dan kalian tahu kolam renangnya itu kolam renang isi ulang gitu ya. Nah, maka harus mandi dulu di kamar mandi hotel kalian itu, mandi dulu, baru kemudian turun
berenang. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau di rumah ada bathtub gitu ya, maka mandinya nggak langsung berendam di bathtubnya, mandi junubnya, tetapi pakai gayung dulu, terus baru berendam. Baik, saya rasa itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hadis nomor 6? Pertama, kita dilarang mandi junub pada air yang diam. Maksudnya dilarang di sini dengan cara apa? Berendam atau menyeburkan diri, begitu ya. Mungkin kalian punya bak besar terus langsung nyemplung, itu tidak boleh. Jadi pakai gayung dulu, baru kemudian berendam. Baik, mungkin ya 2 hadis terakhir ini karena masih satu tema ya. Setelah itu nanti bisa kita tanya jawab. Hadis nomor 7, Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Dan bagi Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum. Jadi janganlah sekali-kali kalian kencing. Ini larangannya cukup keras karena di sini ada apa? Nun taukid sakilah itu ya. La yabulanna, jangan sekali-kali. Kalau diterjemahkan mungkin ya jangan sekali gitu, atau jangan jangan kencing begitu ya. Tapi di sini maksudnya larangan yang cukup kuat. Jangan sekali-kali kalian atau kita atau seseorang itu kencing fil ma'id daim, pada air yang diam tadi, maksudnya air yang nggak mengalir. Alladzi la yajri, yang dijelaskan fil ma'id daim alladzi la yajri, di air yang diam yang air itu tidak yajri, mengalir begitu ya. Tsumma yaktasilu fihi, setelah dikencingi tadi terus dia mandi di dalamnya. Maksudnya mandi junub, nanti ada keterangannya. Ya, ini maksudnya Nabi menjaga kualitas air ya. Jadi makanya kita perlu itu memperhatikan air. Jadi air yang tenang tadi itu mungkin di kolam renang gitu ya. Ya ini contoh saja, insya Allah nggak terjadi lah. Nggak terjadi. Itu di kolam renang yang kolam renang isi ulang gitu ya, dikencingi di situ, ya nggak boleh, dosa, haram itu. Lu kan airnya banyak saat tidak berubah, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, maksudnya rasanya tetap tawar gitu ya, baunya, rasanya, warnanya juga tetap bening, malah kelihatan tekel-tekelnya, haram, nggak boleh. Ini kita tidak membahas airnya, tapi perbuatan kencing pada air yang tidak mengalir itu haram hukumnya, nggak boleh. Mengencingi air kolam tadi itu ya nggak boleh. Apalagi kemudian digunakan untuk mandi janabat, sebagaimana hadis tadi yang nomor 6 kan, mandi janabat langsung jebur itu langsung menyelam atau langsung berendam, itu nggak boleh. Kemudian di hadis nomor 7 itu kan summa yaktasil fihi, mandi padanya. Mandi apa? Nah, itu dijelaskan di nomor 8. Wal Muslim minhu wa li Abi Daud, dan dari riwayat Muslim darinya dan Abi Daud, wala yaktasil fihi minal janabah, yaitu mandi yang nggak boleh di sini adalah mandi janabat. Artinya apa? Kalau kita nggak dalam kondisi janabat dan tidak mau atau tidak akan mandi janabat di kolam, ya nggak ada masalah. Biasa-biasa gini ya, dalam keadaan biasa terus kita nyemplung, ya nggak ada masalah, bukan mandi junub itu. Tapi kalau kita niatkan untuk mandi junub di kolam tadi itu atau di bathtub, ya nggak boleh begitu ya, haram. Nah, apa status hadis nomor 7 dan nomor 8? Ya, status hadisnya sahih ya. Jadi jelas kita dilarang kencing dan mandi janabat pada air yang tidak mengalir, nggak boleh. Loh, kalau kencing saja nggak pakai mandi sama saja nggak boleh, begitu ya. Apa ada riwayatnya? Ada, yaitu riwayat Muslim juga. An Jabir radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyabula fil ma'ir raqid. Nah, ini tadi sempat saya singgung ya, ada ma'id daim, ada ma'ir raqid. Jadi Nabi melarang untuk kencing gitu ya, melarang kencing fil ma'ir raqid, di air yang diam. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini.
Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis nomor 7 dan nomor 8, pertama, nggak boleh kencing di air yang diam. Yang kedua, kencing plus mandi janabat di air yang diam, itu nggak boleh. Begitu ya. Kencing saja tidak boleh, mandi janabat tidak boleh, apalagi kedua-duanya. Itu mafhum apa itu yang di kelas 4 itu. Begitu ya, diingat-ingat lagi ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau semisal mandi junub dulu baru boleh menjadikan Oh bagus. Bagaimana mandi junubnya pakai shower? Ya boleh, kan dia nggak nyemplung. Di kamar mandimu di rumah ada bathtub, ya toh, diisi air, ya toh. Kamu mau berendam lah kira-kira begitu. Terus ada shower. Sebelum kamu berendam karena kamu kondisi mau bersih dari junub, maka kamu pakai shower, boleh, nggak apa-apa. Pakai shower dulu, nggak pakai gayung gitu istilahnya kan, pakai shower bagus, boleh, nggak apa-apa. Setelah bersih kita, maksudnya setelah mandi junub via atau dengan apa fasilitas shower tadi begitu ya, barulah kita berendam di bathtub, gitu ya, bisa difahami ya. Jadi boleh pakai shower itu, nggak harus pakai gayung. Ini gayung itu ya salah satu metode bagus. Jadi pakai gayung boleh atau pakai apa shower ya, itu ya keren ya. Berarti di rumah kalian ada showernya ini ya, keren. Oke. Ada lagi? Oke. Terus mandi. Nah, ini pertanyaannya bagus, dibalik lagi. Jadi begini, kalau yang dilarang itu adalah kolam renang yang isi ulang tadi ya, karena kategorinya air yang tidak mengalir, al-ma'u daim atau al-ma'u raqid. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau kolam renangnya ini kolam renang sumber yang dia mengalir terus? Pertanyaan pertama, kencing di dalamnya. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau mandi janabat di dalamnya? Jadi begini, karena dia mengalir ya, tentu kita kalau di kolam renang carilah toilet dulu lah, begitulah ya, cari kencingnya di toilet saja begitu ya. Masa mesti ada lah, kok toilet itu mesti ada begitu ya, mesti ada. Tapi kalau ditakdir tidak ada karena dia mengalir macam sungai begitu kan, ada orang di sungai begitu ya, ya boleh saja. Lalu mandi janabatnya karena kalian mungkin mungkin bersama keluarga kalian begitu ya, bermalam di hotel-hotel, di resort gitu ya, biasanya ada mungkin sungainya atau bagaimana, atau ada kolam renang sumbernya begitu ya. Terus kalian mau mandi janabah di situ, selama, sekali lagi catatannya, airnya tidak daim, airnya tidak diam, tapi airnya mengalir macam sungai begitu ya, ya boleh saja. Ini kan yang tidak boleh ini kan yang airnya daim tadi atau rokit, diem itu maksudnya tidak mengalir. Nah, begitu ya. Oke, ada lagi? Oke, nggak apa-apa, tanya lagi dulu, nggak apa-apa, tanya. Oke. Gimana? Oh, benda-benda najis. Ya, benda-benda najis yang jelas-jelas benda-benda najis. Satu adalah air seni. Tahu air seni? Kencing, BAK, hasil BAK, buang air kecil, kencing tadi itu benda najis. Yang kedua adalah hasil BAB, buang air besar, tinja. Yang ketiga, sebagaimana sudah kalian ketahui, darah haid atau nifas. Darah haid, nifas. Kemudian ada wadi itu cairan yang keluar setelah kencing biasanya, itu namanya wadi, cairan bening yang keluar setelah kencing. Atau yang terakhir adalah madi itu cairan yang keluar karena dorongan syahwat, dia tahu gitu. Oke, ada lagi?
kotoran hewan. Nah, tentu dilihat itu hewannya bagaimana. Itu nanti kita pada pembahasan berikutnya nanti akan masuk nanti. Misalnya liur onta itu najis atau enggak, nanti ada pembahasannya. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Supaya nanti kalian tetap hadir di klub atau kajian DM, yo insya Allah pertanyaannya akan terjawab pada berikutnya. Nanti ketemu kok, nggak usah khawatir, ketemu. Apakah dari hewan itu bagaimana hukumnya? Kalau dari manusia jelas tadi ya. Kalau hewan bagaimana? Apakah semua hewan atau hewan-hewan tertentu? Nah, itu nanti insya Allah akan ada penjelasannya gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya, bagus. Oke. Udah? Cukup ya? Ada lagi? Gak ada? Syazani? Geleng-geleng aja ya. Pengen cepat selesai kayaknya kajiannya. Oke, cukup untuk yang nanti yang menyaksikan di medsos pesantren Ibro Walidain bisa nanti juga ditanyakan di kolom komentar gitu ya, atau DM di IG misalnya, atau kalau FB itu Messenger itu ya. Ya silakanlah. Misal nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan kita caranya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian pada hari ini. Tentu kita memohon kepada Allah, pertama kita diberi kemudahan untuk serta kelancaran beristiqomah, karena penting ini ya, harapannya ini istiqomah. Yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk diberikan, dilancarkan untuk adanya manfaat ya di dalam kajian ini insya Allah. Karena ini sekali lagi berkaitan dengan toharo ini umumnya berkaitan dengan air, dan hari-hari kita berinteraksi dengan air. Maka satu sisi di luar kajian fikih begitu misalnya, berarti secara tidak langsung Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan sumber-sumber air ya. Berarti kalau sumbernya dijaga, berarti ya hutannya, tumbuh-tumbuhannya juga dijaga ya. Dan kasihan saudara kita yang di mana, di Sumatera, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, keikhlasan, musibah banjir bandang itu ya. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.